Kejaksaan Negeri Pelalawan terapkan restoratif justice terhadap perkara pencurian brondolan buah sawit dan pengancaman. Mengembalikan keadaan semula antara pelaku dan korban, tidak ada saling dendam dan bisa diterima ke masyarakat umum seperti biasanya kepada tersangka. Kejaksaan Negeri Kejari Pelalawan melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Restoratif justice terhadap tersangka Adi Saputra dalam perkara tindak pidana pencurian brondolan buah sawit dan pengancaman dengan sebilah pisau pada Selasa 12 November 2024. Penghentian penuntutan ini setelah adanya kesepakatan bersama dilakukanlah proses perdamaian yang dilaksanakan di Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Pelalawan yang berada di SP 6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada Senin 11 Oktober 2024 dengan melakukan mediasi antara korban dengan tersangka yang juga disaksikan oleh tokoh masyarakat. Seusai dilakukan proses perdamaian dilanjutkan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, restoratif justice. Pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilaksanakan langsung oleh Kajari Pelalawan Azrijal SHMH bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasih Pidum Syahrul Syahban SHMH dan didampingi para jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa Harapan Jaya, Jabari serta turut hadir juga keluarga tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Azrijal SHMH menyampaikan, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain pencurian dilakukan oleh Adi Saputra untuk menafkahi anak dan istrinya. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Adi Saputra berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menyatakan menyesal dan telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban yang disaksikan tokoh masyarakat. Dan masyarakat merespon positif sedangkan pihak korban memaafkan dan meminta agar perkara ini tidak dilanjutkan sampai persidangan. Adapun pengajuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice atas nama Adi Saputra, itu pertama-tama setelah kita melakukan menyatakan berkas perkara lengkap, kemudian kita upayakan mediasi antara korban dengan tersangka dan tokoh masyarakat maupun kepala desa untuk mencari titik temu adanya perdamaian atau kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Kemudian setelah ada perdamaian, kemudian kita lakukan di Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selanjutnya kita secara administrasi kita ajukan ke pimpinan melalui berjenjang Kejaksaan Tinggi, melakukan pra-expos di Kejaksaan Tinggi, kemudian kita ajukan expos dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Itu. Kemudian adapun yang menjadi dasar pengajuan itu berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 dan surat edaran Jampidum nomor 01 tahun 2022. Tersangka Adi Putra ini pertama baru melakukan tindak pidana, belum pernah dihukum. Kemudian ancam pidananya tidak lebih daripada 5 tahun, nilai kerugiannya tidak lebih 2.500.000 dan telah ada kesepakatan tadi. Kemudian secara sukarela korban memaafkan dan meminta agar perkara ini tidak dilanjut ke sampai persidangan. Kemudian ada respon positif dari tokoh masyarakat dan dengan semangat bahwa restoratif justice ini mengembalikan keadaan semula antara pelaku dan korban, tidak ada saling dendam dan bisa diterima ke masyarakat umum seperti biasanya kepada tersangka. Di akhir penyampaiannya, Kajari Pelalawan mengatakan, restoratif justice ini tidak tertutup kemungkinan akan dibuka kembali jika saudara pelaku Adi Saputra mengulangi perbuatannya kembali dengan kejadian yang serupa, maka kasus ini bisa dibuka kembali. Restoratif justice ini memberikan kebebasan yang bersyarat kepada Adi Saputra untuk kembali melakukan aktivitas semula dan bersosial ke masyarakat. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Expos TV mengabarkan.